Adanya tanda gejala pala 2, yaitu adanya dorongan ibu untuk menerang, vulva membuka, perineum menonjol, dan adanya tekanan pada anus. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalamnya Bu ya, untuk mengetahui apakah pembukaan itu sudah lengkap atau belum. Memastikan kelengkapan alat dan memakai handscoon. Membersihkan vulva dan perineum ibu. Ibu, saya bersihkan dulu ya Bu ya, kemaluannya. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan keadaan selaput ketuban. Ibu tarik nafas ya. Suhunya hangat, tidak ada sistokel dan tidak ada rektokel. Torsial sejajar dengan jalan lahir, kemudian pembukaan lengkap, selaput ketuban sudah pecah, dan teraba sakrum sebagai denominator. Tidak ada bumbungan tali pusat. Mendekontaminasi sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%. Lalu membukanya secara terbalik. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin sungsang. Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, pembukaannya sudah lengkap Bu, dan selaput ketubannya sudah pecah. Tapi posisi bayinya itu tidak normal Bu, bokongnya berada di bawah, jadi dia sungsang. Tapi nanti saya akan melakukan pertolongan pada persalinan sungsang. Apakah ibu setuju? Ya, kalau ibu setuju saya persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Persiapan pertolongan kelahiran janin, yaitu memakai handscoon dan mendekatkan alat. Saat bokong janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu. Mengambil kain bersih, melipat sepertiga bagian dan meletakkannya di bawah bokong ibu. Ibu diangkat bokongnya ya Bu. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan, langsung melakukan episiotomi. Ibu tahan ya Bu ya. Menolong kelahiran bayi. Ayo Bu, terus ngedengnya Bu. Ayo terus ngedengnya ini ya Bu ya, yang benar. Ayo Bu terus, Bapak dibantu Pak. Diberi semangat ibunya. Ayo Bu terus. Penolong berdiri di depan vulva, segera observasi sampai bokong lahir seluruhnya. Bokong dicengkram secara brah, boleh menggunakan duk bersih, di mana kedua ibu jari penolong sejajar sumbu panjang paha, sedangkan jari lain memegang panggul. Ayo Bu, terus Bu. Ayo Bu, ngajarnya Bu, pintar. Ayo Bu, ngeden terus Bu. Ya, pintar ngedenya. Ayo terus, bentar lagi. Ya, pintar. Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada. Jangan melakukan intervensi, ikuti saja proses keluarnya janin. Bila terdapat hambatan pada tahap lahir setinggi skapula, bahu atau kepala, maka segera lanjut ke metode manual aid atau selanjutnya. Lakukan lordosis saat angulus skapula inferior tampak di bawah simfisis dengan mengikuti gerak rotasi anterior, yaitu punggung janin didekatkan ke arah perut ibu sampai terikam, sesuai dengan lahirnya badan bayi. Kepala janin harus dilahirkan dalam waktu tidak lebih dari 8 menit. Gerakan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi, dan lahir seluruh kepala janin. Letakkan bayi di atas perut ibu, bersihkan jalan nafas, keringkan tubuh bayi, segera nilai keadaan bayi dengan 3 pertanyaan, yaitu menangis atau tidak, warna kulit, dan tonus otot.
Membersihkan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Cara klasik dilakukan jika setelah bahu dan lengan tidak bisa lahir. Prinsip melahirkan bahu dan lengan secara klasik adalah melahirkan lengan belakang terlebih dahulu, karena dengan lengan belakang berada di ruangan yang lebih luas atau sakrum. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. Saat perut dan sebagian dada lahir, tali pusat dikendorkan. Pegang kaki pada pergelangan kaki dengan jari telunjuk di antaranya, dan jari lain memegang kaki tersebut. Kaki ini dibawa ke atas ke arah berlawanan dengan bahu yang akan dilahirkan. Misalnya, lengan ada di kanan belakang, maka kaki dibawa ke kiri depan. Jari telunjuk dan jari tengah lain masuk dan mencari lipatan siku bagian atas. Kemudian lipatan siku ditekan sedemikian rupa hingga seolah-olah bayi menghapus mukanya, dan akhirnya lengan dan bahu anterior posterior lahir. Untuk melahirkan bahu anterior, maka kaki pindah tangan dan dibawa ke kanan belakang ke arah berlawanan dengan tempat di mana bahu depan ada, dan kemudian lengan depan dilahirkan sebagaimana melahirkan bahu belakang. Kemudian lakukan gerakan lordosis untuk melahirkan wajah bayi dan letakkan di atas perut ibu. Mengeringkan bayi, membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin. Menolong kelahiran bayi dengan metode Muller. Pengeluaran bahu dan tangan secara Muller dilakukan jika secara berah, bahu dan tangan tidak bisa lahir. Prinsip melahirkan bahu secara Muller ialah melahirkan bahu dan lengan depan terlebih dahulu, baru kemudian melahirkan bahu belakang. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. Saat perut dan sebagian dada lahir, tali pusat dikendorkan. Melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan cara bokong janin dipegang secara femoropelviks, yaitu kedua jari penolong diletakkan sejajar spina sacralis media dan jari telunjuk pada crista iliaca, dan jari-jari lain mencengkram paha bagian depan. Lalu badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak, sampai lengan depan berada di bawah simfisis. Kemudian jari penolong mengaitkan lengan bayi dan mengeluarkannya. Saat melakukan tindakan ini, asisten menekan suprasimfisis dengan kepalan tangan. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femoropelviks ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Setelah bahu depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femoropelviks ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Lahirkan seluruh badan bayi, kemudian letakkan di atas perut ibu, bersihkan jalan nafas dan keringkan tubuh bayi. Segera nilai keadaan bayi dengan 3 pertanyaan, yaitu menangis atau tidak, warna kulit, dan tonus otot. Menolong kelahiran. Segera setelah bokong bayi sampai seluruh badan bayi telah terlahir seluruhnya dan terjadi kesulitan dalam mengeluarkan atau melahirkan kepala bayi, maka gunakan prasat Morisot. Penolong meletakkan tangan kiri secara terbalik di bawah badan bayi seolah-olah menunggang kuda. Dan jari tengah tangan kiri diletakkan di dagu, sedangkan jari telunjuk dan jari manis diletakkan di maksila. Tangan kanan penolong mencengkram bahu tengkuk bayi. Bersamaan dengan adanya his, asisten menekan suprasimfisis dengan kepalan tangan. Bersamaan dengan adanya his, asisten menekan suprasimfisis dengan kepalan tangan,
sehingga penolong melakukan tarikan curam ke bawah sesuai sumbu jalan lahir sehingga suboksiput terlihat di bawah simpisis. Lakukan tarikan ke atas dan letakkan bayi di perut ibu, bungkus dengan handuk hangat sambil menilai keadaan bayi. Ayo Bu, sambil mengejar. Ayo Bu, terus. Iya. Ayo Bu. Letakkan bayi di perut ibu, bersihkan jalan nafas, keringkan tubuh bayi, segera nilai keadaan bayi dengan 3 pertanyaan, yaitu menangis atau tidak, warna kulit, dan tonus otot. Membereskan alat dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Mendekontaminasi sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%. Lalu membukanya secara terbalik.